Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan menyempatkan mampir ke podcast kami. Kami dari kelompok 4 nih, Teknik Lingkungan, yang terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada Mbak Asyifa, Mas Ibrahim, Mbak Irmadiah, ada Mbak Monika, Mbak Revana, Mbak Sucianti, Mas Teguh, dan Mbak Yuki. Di sini akan membahas mengenai beberapa permasalahan pipa yang ada di bidang industri maupun bidang-bidang lainnya ya teman-teman. Jadi untuk podcast kali ini kita akan membahas tadi kasusnya, kegunaannya, ataupun beberapa permasalahan yang akan ada di pipa-pipa tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai membahas. Pertama ada pipa floating house. Nah, pipa floating house itu apa sih? Pipa floating house itu merupakan pipa yang memiliki konsep seperti pipa terapung atau contohnya kayak rumah terapung lah ya. Jadi di mana pipa tersebut biasa digunakan di beberapa bidang di perairan dan akan mengalirkan seperti aliran listrik atau mungkin dia dapat berfungsi juga untuk mengalirkan air kotor, air bersih dan macam-macam lainnya untuk kebutuhan industri tersebut. Apa aja sih yang ada industri yang menggunakan pipa floating house tersebut? Ini dia, ini contohnya dulu ya teman-teman. Ada contohnya, ini ada gambar nih. Kalau kalau misalkan yang di atas dan di bawah sebelah kanan itu merupakan pipa floating house yang belum terpasang di beberapa alat-alat lainnya. Jadi ini masih polosan gitu. Nah, terus kalau untuk yang di air ini adalah contoh penggunaan pipa floating house. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada kayak warna oranye itu merupakan kayak apa ya, semacam floating atau misalkan pipanya yang biar si pipa itu terapung seperti itu teman-teman. Nah, apa aja sih kegunaannya di misalkan di bidang-bidang lainnya? Di sini ada di bidang industri pertambangan. Itu biasa kalau di industri pertambangan dia berfungsi untuk mengalirkan hasil tambang dari air menuju ke tempat pengumpulannya di daratan gitu. Jadi terbuatnya dari HDPE atau bahan-bahan yang mudah untuk mengapung gitu ya teman-teman. Terus udah gitu dia itu juga nantinya akan berfungsi biasanya nih ada yang dari laut langsung ke daratan ataupun dari misalkan tambang khusus ya kan kalau misalkan tambang itu sendiri ada kayak pengerukan atau misalnya ada kubangan. Nah, itu biasanya mereka menggunakan si pipa tersebut kayak gitu. Selain di industri pertambangan ada juga di industri migas. Nah, kalau di migas ini kan pasti teman-teman tahu sendiri ya banyak yang ada di pas pantai gitu ataupun di tengah laut. Jadi mereka menggunakan si pipa floating house yang contohnya itu jenisnya flexible racer atau floating house yang bisa menyesuaikan dengan gerakan gelombang lautnya. Jadi kalau bisa si pipa floating house tersebut tidak kaku dan bisa digerakkan dengan mudah gitu fleksibel. Fungsinya juga sama, dia mengalirkan hasil dari tambang tersebut atau hasil dari migas tersebut ya. Ini biasanya hasilnya itu berupa minyak, gas ataupun air antara rig atau platform dan kapal penyimpanan. Lanjut, ini ada gambarnya, contohnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di tengah laut, di sini ada kapal nih yang dia lagi pengerukan di migas gitu, seperti mungkin contohnya ada di Pertamina ataupun migas-migas lainnya. Jadi kalau misalkan ada kapal tersebut, biasanya nanti ada gambar pipanya yang menyambung dari kapal menuju ke daratan. Ini mungkin di gambarnya nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Kalau yang hitam-hitam ini dia itu pakai pipa juga dari dari kapalnya menuju ke dasar lautan. Cuman biasanya kalau pipa floating house tersebut dia berada di sekitar kapal ini, jadi nyambung gitu. Ini tidak terlalu kelihatan di gambarnya, tapi biasanya ada nyambung dari kapal menuju daratan. Nah ini seperti ini teman-teman, mungkin kalau bisa tergambar, gambarnya seperti ini ya. Jadi misalkan ada kapal pengeruk atau kapal migas yang ngambil dari dasar laut dan ke tengah laut, itu akan nyambung nantinya ke daratan. Jadi dia akan mengalirkan hasil dari migas ataupun tambang tersebut ke pengumpulan di darat kayak gitu. Nah, ini gambar yang tadi agak kepotong di sini teman-teman. Jadi di sini ada sambungan pipa juga yang menghubungkan langsung ke kapal tersebut menuju ke daratannya. Selain pertambangan dan apa tadi migas, ada juga nih untuk pipa floating house tersebut, dia kegunaannya untuk di industri kelautan dan aquaculture. Nah, mungkin teman-teman bisa ngebayangin lah ya kalau misalkan di tambak-tambak nih kan banyak ya kayak misalkan ada busa-busa yang apa namanya yang mengapung gitu di tambak ataupun yang ada di kolamnya gitu. Nah, itu biasanya dia berfungsi untuk mengalirkan oksigen ataupun mengalirkan listrik ke area tambak tersebut. Jadi kalau sebisa mungkin itu tuh berfungsi untuk biar si ikan-ikan itu nggak mati gitu. Kalau untuk gambarnya kita nggak nemu teman-teman di Google, cuman kalau teman-teman sendiri udah bisa ngebayangin dan bisa pernah melihat itu tambak dan pipa floating house-nya udah apa ya teraplikasikan, mungkin udah kebayang lah ya kayak gitu. Jadi untuk pipa floating house tersendiri itu banyak banget kegunaannya teman-teman. Selamat siang, Mbak Monik. Iya siang Mas Teguh. Terima kasih untuk materi yang dipaparkannya, sangat menarik. Saya ingin bertanya nih, Mbak, terkait materi yang sudah dipaparkan. Jadi, selain di bidang industri, apakah penggunaan pipa floating house ada di bidang lain atau kegunaan lainnya? Karena yang saya tahu itu penggunaan untuk si pipa floating itu sendiri ada di penerapan rumah apung. Oke, Mohon penjelasan, Mbak, apakah itu ada atau enggak ya? Oke, sebenarnya untuk pipa floating house ini agak rancu ya Mas ya, kayak floating house itu kan terdengarnya emang seperti rumah apung. Jadi menurut beberapa jurnal yang sudah saya baca dan saya simpulkan, itu tuh floating house sebuah konsep lah ya, ibaratnya memang konsep si pipa ini mengapung di atas air. Nah, memang tapi di beberapa kasus juga ada nih floating house ini diterapkan langsung di rumah apung. Mungkin kayak misalkan rumah apung yang teman-teman tahu kayak ada di Kalimantan atau di daerah lainnya gitu ya di atas air, mereka masih menggunakan sistem floating house gitu. Nah, apa sih fungsinya floating house di rumah apung tersebut? Dia itu biasanya sama nih kayak yang tadi di industri pertambangan ataupun perikanan. Jadi floating house-nya itu digunakan untuk mengalirkan air
bersih, air kotor kayak air limbah dari mungkin cucian piring, dari kamar mandi seperti itu. Dan ada juga beberapa floating house yang digunakan untuk aliran listrik gitu. Jadi benar-benar digunakan untuk kebutuhan kita lah sehari-hari seperti itu Mas Teguh. Kalaupun nantinya itu diaplikasikan di industri juga ya 11-12 gitu aplikasinya sama seperti yang di rumah apung. Kayak gitu sih Mas Teguh secara garis besarnya. Cukup menjelaskan dan sangat menarik, Mbak. Terima kasih untuk Oke. pemaparannya. Wawasan saya jadi bertambah, Mbak. Terima kasih, Mbak Ya, Mari. makasih Mas Teguh sudah kritis. Di sini ada pipa PVC mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih Mbak Moni. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pipa PVC ini. Pipa PVC ini merupakan salah satu jenis pipa yang terbuat dari bahan plastik karena plastik hasil dari proses polimerisasi vinyl klorid monomer. Kepanjangan dari PVC itu polyvinyl chloride. Lalu juga pipa PVC ini memiliki sifat tahan terhadap korosi, ringan, tidak mudah terpengaruh oleh kimia, dan tahan terhadap tekanan dan suhu yang relatif rendah hingga sedang. Selanjutnya untuk fungsi dari pipa PVC ini itu mendistribusikan air bersih dan air limbah. Yang kedua melindungi instalasi kabel listrik. Yang terakhir dapat digunakan untuk sambungan pipa air bertekanan tinggi seperti penyiraman tanaman, stapel dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis pipa PVC ini. Yang pertama saya akan bahas mengenai berdasarkan ketebalan dan ukuran. Yang pertama ada jenis pipa PVC yaitu pipa AW. Pipa ini merupakan jenis yang paling tebal dan mampu menahan tekanan air sampai dengan 10 kg per cm kubik. Pipa ini memiliki diameter antara setengah sampai 10 inci dan biasanya digunakan untuk menyalurkan air bersih atau saluran air. Yang kedua ada pipa kelas D yang memiliki ketebalan sedang serta bisa menahan tekanan air hingga 5 kg meter per cm kubik. Ukuran diameter pipa ini antara 1/4 sampai 10 inci. Biasanya digunakan untuk saluran air limbah atau air buangan. Yang terakhir, ketebalan pipa yang paling tipis yang memiliki diameter beragam yaitu mulai dari 5/8 sampai 5 inci. Pipa ini biasa digunakan untuk membungkus kabel instalasi listrik dan jaringan komunikasi. Ada di gambar ini yang pertama, yang paling kiri ada pipa AW, yang di tengah ada pipa kelas D, dan yang paling kanan ada pipa kelas C. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Yang pertama ada pipa MOV, memiliki lubang diameter yang berbeda pada setiap ujungnya dan penyambungan dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menggunakan sambungan pipa PVC. Yang dilihat dari gambar di bawah ini sudah ada bentuknya jadi tidak perlu memerlukan fitting. Yang kedua ada fitting memiliki bentuk seperti huruf T, L, dan lain sebagainya dan digunakan untuk menyambungkan 2 sampai 4 pipa. Di gambar di bawah contohnya. Dan yang ketiga ada pipa talang yang memiliki bentuk seperti huruf U dan berguna untuk mengalirkan air hujan yang dipasang pada atap rumah. Yang ketiga berdasarkan material. Yang pertama ada pipa PVC konvensional. Pipa ini mengandung BPA bisphenol A yang berbahaya pada kesehatan. Oleh karena itu pipa dengan material ini hanya direkomendasikan untuk saluran air limbah. Yang kedua ada pipa PVC menggunakan material PVC ataupun plasticide polyvinyl chloride yang lebih baik untuk kesehatan karena bebas dari bahan BPA. Pipa jenis ini dapat digunakan untuk saluran air bersih bertekanan. Yang ketiga ada pipa PVCO. Pengembangan dari produk pipa PVC modern di mana O di sini adalah oriented biaxial. Pipa jenis ini telah teruji lebih terkuat dan tingkat keretakan yang rendah. Nah, untuk contoh penggunaan pipa PVC ini ada yang pertama sistem drainase digunakan dalam sistem saluran pembuangan untuk mengalirkan air limbah dan air buang atau area tertentu. Kalau misalnya kita bisa lihat itu biasanya ada di atas atap gedungnya teman-teman bisa kelihatan tuh banyak pipa-pipa yang ngalir. Terus yang kedua ada sistem irigasi yang biasanya digunakan dalam sistem irigasi untuk menyediakan air ke area pertanian atau taman. Yang ketiga ada konstruksi bangunan digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi seperti saluran kabel dan ventilasi. Yang keempat ada sistem hidroponik yang biasanya digunakan dalam sistem hidroponik untuk menanam tanaman dengan sistem hidroponik seperti dalam metode NFT, nutrient film teknik atau DFT deep flow teknik. Yang kelima ada sistem pengolahan air dan air limbah digunakan dalam sistem pengolahan air untuk mengangkut air dan air hasil pengolahan. Untuk studi kasus dari pipa PVC ini saya mengambil dari salah satu literatur yang mengenai kegagalan pipa PVC pada sistem pemanas air rumah tangga. PVC yang digunakan pada saluran sistem pemanas air rumah tangga mengalami kebocoran setelah beroperasi selama 2 tahun. Kerusakan tersebut berupa retakan disertai penggelembungan dan pemudaran warna. Pemeriksaan visual, makroskopik, dan mikroskopik dilakukan untuk mengevaluasi bentuk dan modus kerusakan fisik yang terjadi. Sifat fisik dan mekanik dikarakterisasi dengan menggunakan uji tarik dan differential scanning calorimetry atau DSC, Fourier transformation spektroskopi atau FTIR, dan energy dissipation spektroskopi ADS dipergunakan untuk menentukan jenis degradasi yang terjadi dan aditif pada pipa. Hasil pemeriksaan visual pada permukaan luar dan dalam pipa PVC yang gagal memperlihatkan deformasi plastis, perubahan warna, dan retakan. Deformasi plastis yang terjadi menyebabkan diameter pipa membesar sehingga pada bagian tersebut terlihat adanya bagian yang menggelembung. Perubahan warna yang lebih cerah terjadi pada daerah yang berdeformasi plastis. Retakan dimulai dari sisi dalam pipa dan dapat menjalar sampai ke sisi luar pipa. Seluruh retakan yang terlihat berada pada daerah pipa yang telah menggelembung. Kegagalan ini disebabkan oleh pemakaian material yang tidak sesuai dengan lingkungan kerja. Untuk gambar retakan dapat dilihat pada slide. Oke, izin bertanya ya Mbak Revana. Untuk dari studi kasus ini kan kita lihat untuk dari keretakannya kan disebabkan sama suhu ya. Jadi saya mau bertanya dari sisi alasan sih kenapa pemilihannya menggunakan pipa PVC gitu. Apakah ada keunggulan atau enggak? Kenapa pipa PVC ini menjadi alternatif gitu? Terima kasih. Oke, makasih Mbak Yuki untuk pertanyaannya. Sebenarnya alasan kenapa dipakainya pipa PVC ini dalam sistem pemanas air rumah tangga di literatur yang saya baca ini tidak menjelaskan secara detail. Tapi menurut saya pribadi, kenapa pakai pipa PVC ini karena dia itu lebih murah biayanya dibanding pipa PVC yang lain. Tapi untuk beberapa kasus, khususnya untuk pipa yang dipakai untuk mengalirkan air dengan suhu yang tinggi, bisa memakai sistem CPVC. Nah, kenapa pakai pipa CPVC ini? Karena dia dapat menahan air dengan suhu yang tinggi. Si pipa PVC ini tuh
dibuat dari proses klorinasi mengubah struktur molekul material, membuat CPVC ini mampu menahan suhu yang lebih tinggi dan bahan kimia yang lebih beragam. Jadi kalau misalkan mau buat sistem pemanas air rumah tangga itu atau sistem pemanas air lainnya gitu untuk mengalirkannya bisa pakai pipa CPVC ini dibanding pipa PVC karena di dalam literatur sendiri juga dia baru pakai 2 bulan tapi pipanya langsung ada kerusakan gitu di mana-mana. Mungkin itu Mbak Yuki jawabannya. Udah cukup? Jadi karena faktor lebih ke ekonomis ya untuk penggunaan di rumah tangga ya. Ya, betul. Oke, makasih ya Mbak Revana atas penjelasannya. Baik, sama-sama Mbak Yuki. Oke, terima kasih Mbak Yuki, Mbak Revana atas jawaban dan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Reva atas penjelasannya yang mengenai pipa PVC. Selanjutnya ada mengenai pipa karbon steel yang akan dijelaskan oleh Mbak Suciyanti. Silakan Mbak Suci. Oke, beranjak ke pipa karbon steel. Pipa karbon steel ini salah satu jenis pipa yang terbuat dari baja karbon yang dia perpaduan antara besi dan karbon. Yang mana jenis pipa ini baja karbonnya lebih bervariasi yang dapat mempengaruhi sifat dari mekaniknya. Adapun jenis-jenis dari pipa karbon ini berdasarkan kandungan karbon yang digunakan itu ada 3. Yang pertama itu ada LSC yang yaitu low carbon steel. Itu kerap dikenal dengan baja ringan yang banyak digunakan untuk pipa. Pipa jenis ini memiliki sifat yang lebih elastis dan mudah dibengkokkan dikarenakan karbon yang ada itu lebih rendah sekitar 0,05 sampai 0,25% karbonnya. Jenis yang kedua, medium carbon steel. Pipa jenis ini memiliki bahan jenis karbon steel yang lebih banyak ketimbang dari LSC tadi. Karena karbon yang terkandung dalam pipa ini sekitar 0,3 sampai 0,6%. Jenis pipa ini lebih banyak digunakan untuk seperti pembuatan kereta api ketimbang penggunaan rumah tangga. Selain itu, industri otomotif juga banyak menggunakan pipa jenis ini untuk komponen mesin dan bodinya sendiri. Lalu untuk jenis yang ketiga itu high carbon steel, yaitu dia lebih keras dibanding 2 pipa yang sebelumnya itu. Dikarenakan karbonnya ini lebih banyak sekitar 0,6 sampai 1%. Dan pipa jenis ini cenderungnya lebih mahal sehingga banyak digunakan pada industri yang besar seperti perminyakan atau gas yang tidak bisa menggunakan pipa lentur, yang mudah rusak akibat panas atau bahan kimia yang kandungan karbonnya lebih tinggi. Terus untuk pipa ini juga banyak digunakan di industri perminyakan dan gas, bahan baja yang kuat ini digunakan untuk alat pemotong seperti pedang, peralatan baja, dan bahan rumah tangga lainnya. Jenis-jenis pipa yang berdasarkan aplikasinya sendiri itu ada macam-macam. Yang pertama itu pipa karbon steel ASTM A106, yang dia mempunyai sifat lebih tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi hingga 650 derajat Celcius, memiliki kekuatan tarik yang baik, rentan terhadap korosi jika tidak di-coating. Nah, ini pipa jenis ini biasanya digunakan untuk mengalirkan uap, air panas, dan gas dalam kondisi tekanan yang tinggi. Aplikasinya utamanya itu untuk pembangkit listrik, pabrik kimia, dan fasilitas industri lain dengan sistem perpipaan dengan suhu yang sangat ekstrim. Style yang kedua itu yang tipe ASTM A53. Sifatnya itu digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan daya tahan terhadap tegangan yang suhu yang moderat. Harganya itu sendiri dia lebih ekonomis ketimbang pipa yang sebelumnya. Lebih mudah juga dilas dan dibentuk, kekuatan tariknya lebih rendah, rentan korosi jika tidak di-coating. Biasanya pipa jenis ini digunakan untuk distribusi air, sistem pemanasan, dan saluran gas di sektor konstruksi dan manufaktur. Pipa ini juga digunakan di berbagai proyek infrastruktur lainnya. Seperti gambar berikut, itu jenis pipa yang ASTM A53. Bentuknya hampir sama dengan yang ASTM A160 tadi, teman-teman. Untuk yang pipa jenis yang ketiga itu ada pipa karbon steel AP5L. Yang mempunyai sifat itu dia lebih dapat menahan tekanan tinggi dan beban berat. AP5L ini mempunyai kategori spesifikasi termasuk PSL1, PSL2, dan PSL3. Yang masing-masing memiliki tingkat kekuatan dan ketahanan yang berbeda. Mempunyai ketahanan terhadap tekanan tinggi dan suhu yang ekstrim. Harganya pun lebih mahal ketimbang jenis pipa yang lain. Lebih sulit untuk dilas atau diproses. Pipa jenis ini biasanya digunakan untuk mengalirkan minyak dan gas dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Bisa juga digunakan dalam proyek minyak dan gas baik untuk pipeline bawah tanah maupun pipa untuk pengangkutan gas alam dan minyak mentah. Dengan gambar seperti berikut. Yang keempat, pipa karbon steel schedule 40 dan schedule 80. Pipa karbon steel ini dengan standar 40 dan 80, pipa dengan ketebalan dinding tertentu yang digunakan berbagai aplikasi konstruksi dan sistem perpipaan yang lebih ringan hingga sedang. Sifatnya itu kalau yang untuk pipa SCHL 40 ini ketebalan dindingnya lebih tipis dan dapat menahan tekanan lebih tinggi. Pipa schedule 40 ini lebih ekonomis karena dengan dinding yang tipis dia pasti lebih ekonomis ketimbang yang schedule 80. Kegunaannya masing-masing itu pipa schedule 40 ini lebih sering digunakan dalam sistem perpipaan air, saluran drainase, aplikasi lainnya yang tidak memerlukan ketahanan terhadap tekanan tinggi. Sedangkan yang pipa schedule 80 ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan lebih tahan terhadap tekanan dan suhu yang lebih tinggi. Seperti gambar berikut perbedaannya, hanya perbedaan dari ketebalannya aja sepertinya. Yang kelima, pipa karbon steel spiral welded ini terbuat dari lembaran baja karbon yang digulung dan dilas membentuk pipa. Sifatnya itu digunakan biasanya dalam aplikasi dengan diameter besar dan tekanan yang tinggi. Mudah diproduksi dalam ukuran besar dan panjang, serta terjangkau dalam hal biayanya. Lebih rentan terhadap kerusakan mekanis pada bagian masnya. Pipa jenis ini sering digunakan dalam proyek infrastruktur besar, misalnya kayak transmisi, pipa minyak dan gas. Bisa juga untuk aplikasi industri berat seperti sistem pipa untuk pengangkutan bahan kimia, minyak, gas, dan aplikasi konstruksi lainnya. Seperti gambar berikut. Adapun langkah-langkah perawatan dari pipa karbon steel ini itu yang satu pemeriksaan rutin, yang memang harus rutin diperiksa secara visualnya untuk mendeteksi tanda-tanda kerusakannya seperti retakan, korosi, ataupun kebocoran supaya dia tidak terlambat dalam penanganannya itu. Inspeksinya itu sebaiknya dilakukan pada semua bagian pipa, termasuk bagian fitingnya, sambungan, dan bagian yang rentan terhadap tekanan atau suhu ekstrim. Terus yang keduanya itu pembersihan pipa. Pembersihan pipa itu dapat dilakukan beberapa metode, termasuk flushing, pipa dengan air atau cairan pembersih khusus, atau menggunakan picking, penggunaan alat pembersih untuk menghilangkan kotoran dari dalam pipa.
Ini harus rutin untuk dibersihkan ya teman-teman. Dan ketiga, pengecekan dan pengujian tekanan. Pipa yang terpapar tekanan tinggi harus sering diuji secara berkala untuk memastikan bahwa mereka dapat menahan tekanan tanpa mengalami kebocoran. Pengujian tekanan dilakukan dengan cara memberikan tekanan lebih tinggi dari tekanan operasional normal untuk memastikan kekuatan pipa. Yang keempat itu pengendalian korosi. Pengendalian korosi pada pipa karbonsil ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu pelapisan pipa, yang kedua itu penggunaan inhibitor korosi, yang ketiga itu pengaturan pH dan kualitas cairan. Yang kelima, penggantian dan perbaikan bagian yang rusak. Bagian yang sering mengalami kerusakan atau sambungan, fitting, dan area-area yang terkena tekanan tinggi atau korosi. Jika kerusakannya cukup besar, itu maka harus segera diganti supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah. Yang keenam itu pelatihan dan kesadaran karyawan. Selain karena kita harus melakukan 5 tahap yang sebelumnya sudah dipaparkan, itu juga kita harus memberikan pelatihan khusus kepada karyawan supaya lebih sadar terhadap proses perawatannya, bahaya korosinya, dan pentingnya inspeksi rutin supaya membantu memperpanjang umur pipa tersebut. Mbak Suci mau tanya Mbak? Ya, boleh Mbak, gimana Mbak Irma? Terkait dengan yang dijelaskan tadi, pipa karbonsil, ini kan pipanya ini kan sudah sangat kuat karena dilapisi besi dan karbon ya. Nah, penting nggak sih Mbak kita melakukan perawatan pada pipa karbonsil itu? Atau udah ketika kita instalasi udah kita biarin aja gitu tanpa adanya maintenance dari pipa itu? Baik, Mbak Irma, pertanyaannya bagus tadi ya, saya coba untuk menjawabnya ya. Benar, memang pipa karbonsil itu memang jenis pipa yang udah lebih bagus karena dia dimix sama karbon. Cuman dia juga punya kelemahan yang memang harus di-maintenance supaya tidak semakin parah. Karena kelemahan dia itu terdapat juga pada sifat korosinya dia dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi masa pakai dari kinerjanya nanti. Misalnya itu salah satunya itu untuk mencegah korosi. Itu masalah utama dalam pipa karbonsil ini sendiri, terutama bila terpapar air, terus kelembapan atau bahan kimia tertentu. Tanpa perlindungan yang memadai, korosi jadi menyebabkan lubang kecil pada pipa-pipa dan mungkin itu jika tidak di-maintenance dengan baik itu akan menimbulkan kebocoran yang besar pada struktural pipanya dan mempengaruhi efisiensi dan keselamatan sistem perpipaan. Yang kedua, kita perlu meningkatkan umur pakai pipa. Pipa yang rutin dirawat dan diperiksa itu kan pasti memiliki umur pakai yang lebih lama dibanding yang enggak dirawat sama sekali ya Mbak. Terus tidak hanya untuk pemeliharaan itu yang baik itu tidak hanya mencegah kerusakan yang bisa terjadi akibat korosi, tapi juga bisa kita pastikan kalau pipanya itu berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi operasional, baik itu tekanan suhu tinggi ataupun aliran cairan yang berat. Terus yang berikutnya itu kita perlu menjaga keamanan operasional. Pipa karbonsil ini yang nggak dirawat itu bisa mengarah pada kegagalan struktural yang membahayakan keselamatan. Kebocoran atau pipa yang pecah dapat menyebabkan tumpahan bahan berbahaya yang mengakibatkan kecelakaan atau bahkan kerusakan besar pada fasilitas industri, terutama dari industri yang mengalirkan gas atau bahan kimia yang berbahaya. Bisa juga kita mengurangi biaya perbaikan dan penggantian. Makanya kita perlu untuk memaintenance dari pipa karbonsil ini. Dengan melakukan perawatan pemeliharaan teratur itu, kita bisa lebih mudah dan lebih cepat mengidentifikasi masalahnya itu sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Pemeliharaan preventif dapat mengurangi biaya perbaikan dan penggantian serta menghindari downtime-nya pada fasilitas industri. Mungkin sekian Mbak Irma yang bisa saya paparkan. Baik Mbak Suci, terima kasih sudah cukup jelas penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Irma Dia sudah mau menanyakan ya, dan Mbak Suci sudah menjelaskan. Oke, selanjutnya untuk materi pipa stainless steel akan dijelaskan oleh Mas Ibrahim. Untuk Mas Ibrahim dipersilakan. Terima kasih Mbak Monik dan rekan-rekan semua. Untuk di sini saya menjelaskan tentang pipa stainless steel, di mana jenis pipa stainless steel itu terbuat dari baja tahan karat ya, yaitu logam campuran yang mengandung kromium minimal 10,5% sehingga memiliki sifat tahan karat, tahan korosi, kuat dan tahan lama. Pipa ini digunakan untuk mengalirkan cairan, gas atau sebagai komponen struktural di berbagai industri seperti makanan, kimia, farmasi, minyak dan gas serta konstruksi. Berikut adalah saya akan menjelaskan beberapa jenis pipa stainless steel yang kita ambil hanya 5 jenis saja ya teman-teman, yaitu pipa stainless steel grade 304, 316, 321, duplex sama Martensity. Berikut adalah jenis-jenis pipa stainless steel yang tadi saya sudah sebutkan. Pipa stainless steel grade 304 itu biasanya digunakan di industri makanan atau farmasi. Grade 316 itu di industri kimia, yang biasanya industri kimia yang nggak terlalu kuat kitas pengaliran bahan kimianya. Untuk yang grade 321 itu industri minyak dan gas. Kalau yang grade duplex sifat bahan kimia yang dialirkan melewati pipa stainless steel tersebut. Yang kelima itu Martensity untuk industri peralatan mekanik. Untuk pipa stainless steel grade 304 itu dia terbuat dari baja tahan karat dengan kandungan utama 18% kromium dan 8% nikel. Dia itu sendiri memiliki sifat-sifat tahan terhadap korosi umum dari air, udara lembab, bahan kimia ringan. Biasanya bersifat non-magnetik, tetapi bisa juga sedikit magnetik setelah proses pembentukan dingin. Lalu dia tahan suhu juga hingga 870 derajat dalam kondisi intermittent atau 925 derajat dalam kondisi yang terus-menerus, memiliki kekuatan tarik dan kekuatan luluh yang cukup tinggi untuk aplikasi tekanan rendah hingga sedang. Kegunaannya itu dia untuk menyalurkan air tanpa kontaminasi dan tahan suhu tinggi, digunakan untuk pipa proses dan pengolahan susu, minuman, bir atau makanan yang rentan akan kontaminasi. Jadi dengan penggunaan pipa stainless steel grade 304 itu dapat menahan untuk mengalirkan air yang digunakan untuk proses tanpa harusnya ada kontaminasi silang dari luar begitu. Selanjutnya Mbak.
Nah, berikut adalah gambaran instalasi pipa stainless steel grade 304 di industri ya. Lalu pipa stainless steel grade 316, ini pipa baja tahan karat yang mengandung sekitar 16% kromium, 10% nikel, dan 20% molybdenum. Yang dimana di sini berarti untuk kromiumnya dia sedikit lebih rendah daripada 304, tapi untuk nikelnya lebih tinggi, yaitu 10%. Grade 316 itu sendiri memiliki sifat sangat tahan terhadap korosi, makanya tadi dia diperuntukkan di industri kimia ya teman-teman. Jadi dia sangat tahan terhadap korosi, terutama di lingkungan yang mengandung klorida, yaitu misalnya air laut, bahan kimia agresif. Elemen ini meningkatkan ketahanan terhadap korosi, pitting, dan retak tegangan. Lalu dia tidak bersifat magnetik pada kondisi normal, tapi bisa sedikit magnetik setelah proses pengerjaan dingin. Cocok untuk fabrikasi kompleks tanpa mengurangi ketahanannya. Kemudahannya itu sendiri, dia untuk mengalirkan cairan korosif dan gas kimia. Pipa transportasi cairan makanan atau minuman karena tahan karat dan aman untuk sanitasi. Digunakan dalam sistem air minum, alat laboratorium, dan peralatan medis yang dimana tingkat sterilisasinya harus sangat tinggi ya teman-teman. Untuk instalasi di kapal, pelabuhan, dan lingkungan laut karena tahan air asin ya, air laut itu sendiri. Nah, berikut adalah bentukan instalasi pipa stainless grade 316 di industri. Untuk grade 321 itu dia merupakan jenis pipa baja tahan karat yang mengandung titanium sebagai elemen penstabilnya, di mana memiliki sifat cocok digunakan hingga 870 derajat Celcius dalam aplikasi berkelanjutan, bahkan bisa sampai 900 derajat. Mengandung titanium yang mengikuti karbon, mencegah terbentuknya karbohidrat kromium yang menyebabkan korosi intergranular. Ini khusus untuk pengelasan ya. Tahan terhadap oksidasi, asam ringan, dan berbagai lingkungan korosif meskipun tidak sekuat stainless 316 dalam lingkungan klorida, karena memang untuk grade 316 itu memang dikhususkan untuk industri kimia ya. Lalu bersifat non-magnetik dalam keadaan normal, di mana pipa stainless steel grade 321 itu punya kegunaan sebagai sistem pipa yang membawa cairan atau gas panas dalam kondisi korosif ringan, sehingga lalu sistem pembuangan, exhaust, manifold, dan komponen mesin pesawat yang tahan panas. Jadi untuk menyalurkan panas berarti ya. Digunakan untuk pipa knalpot otomotif dan industri karena tahan panas dan oksidasi. Cocok untuk penukar panas dan komponen boiler yang beroperasi pada suhu tinggi. Nah, berikut adalah bentukan atau instalasi pada pipa stainless steel grade 321 di industri. Berikut adalah pipa stainless steel jenis duplex ya, yang dimana dia tahan karat, yang baja tahan karat yang memiliki struktur mikro gabungan antara ferritic dan austenitic stainless steel. Dia tuh memiliki 2 kali kekuatan tarik dibandingkan stainless steel austenitic biasa seperti 304 atau 316, sehingga memungkinkan penggunaan pipa berdinding lebih tipis untuk tekanan yang sama. Sangat tahan terhadap korosi celah, korosi sumuran, dan retak korosi tegangan, terutama dalam lingkungan mengandung klorida, air laut, atau bahan kimia lainnya. Gabungan antara ferritic dan austenitic memberikan kombinasi ideal dari kekuatan dan ketahanan korosi. Pipa tersebut cocok untuk cairan atau lumpur abrasif sering ditemukan di industri pertambangan atau offshore. Kegunaannya, dia sistem perpipaan bawah laut, anjungan lepas pantai, dan pemrosesan fluida korosif, desalinasi, sistem pendinginan laut, dan pipa intake atau ekspor air laut karena sangat tahan klorida. Proses bleaching dan pencucian yang sangat korosif, dan sistem perpipaan yang menangani cairan agresif atau bersifat asam atau alkali. Nah, berikut adalah bentukan instalasi pipa stainless steel grade duplex di industri. Lalu ini untuk jenis martensitic, dia tuh jenis pipa tahan karat yang memiliki kandungan kromium tinggi dan dapat dikeraskan melalui perlakuan panas ya. Memiliki sifat digunakan dalam sistem perpipaan yang membutuhkan daya tahan tinggi terhadap tekanan dan benturan meskipun tidak terlalu korosif. Berfungsi sebagai elemen struktural atau mekanis di sistem yang memerlukan kekuatan tarik dan kekerasan tinggi. Di mana kegunaan pipa stainless steel jenis martensitic ini digunakan untuk pipa casing, tubing, dan drill collar, terutama yang butuh kekuatan tinggi. Cocok untuk poros, bantalan, dan komponen yang terkena gesekan. Digunakan dalam bagian mesin yang memerlukan kekerasan dan ketahanan aus. Digunakan untuk instrumen bedah yang memerlukan ketajaman dan kekerasan. Berikut adalah bentukan instalasi pipa stainless steel martensitic di industri. Ini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan pipa stainless steel di industri. Yang dimana untuk ada 5 bagian. Yang pertama, korosi akibat lingkungan operasi, di mana pitting corrosion atau crevice corrosion sering terjadi di lingkungan dengan klorida tinggi, misalkan air laut atau proses kimia. Jika tipe stainless steel yang digunakan tidak sesuai, sehingga pipa tersebut bisa cepat rusak. Jadi untuk tipe 304 digunakan untuk lingkungan laut, 316 digunakan untuk lingkungan kimia, seperti itu. Lalu untuk permasalahan selanjutnya ada stress corrosion cracking, kombinasi tegangan dan lingkungan agresif menyebabkan retakan halus pada pipa, di mana umumnya pada pipa 304 atau 316 dalam industri kimia dan pembangkit listrik. Jadi biasanya ini untuk peruntukan untuk di pipa 304 atau 316. Jadi agar kombinasi tegangan yang dihasilkan atau yang dibutuhkan itu tidak menyebabkan retakan halus pada pipa.
Lalu masalah las welding defect rentan mengalami korosi jika tidak dilakukan pasivasi atau perlindungan pasca las. Lalu efek dan pengelasan buruk bisa menyebabkan porositas retak las atau deformasi yang melemahkan struktur si pipa itu. Lalu ada kemungkinan ekspansi termal atau distorsi, di mana pipa stainless steel memiliki koefisien muai panas cukup tinggi. Jika tidak diperhitungkan dengan benar dalam desain, bisa menyebabkan bocor atau kerusakan sambungan. Lalu yang terakhir, kegagalan akibat tekanan atau getaran. Dalam instalasi industri dengan tekanan tinggi atau getaran terus-menerus, pipa bisa mengalami fatigue atau kelelahan material dan akhirnya retak dan rusak. Terima kasih. Selamat siang, Bang Ibrahim. Salam sehat selalu Ya, dimanapun berada. Terima kasih untuk materi yang sudah dipaparkan terkait pipa stainless steel di penggunaannya di industri. Yang ingin saya tanyakan, menurut saya itu ada kategori stainless steel 316 yang biasa digunakan di industri. Mengapa stainless steel yang grade 316L lebih disukai dibanding 316 biasa dalam pengaplikasian pengelasan di pipa industri? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Tolong dijawab Bang Ibrahim ya. Terima kasih. oke, Mas Teguh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini untuk grade 316L itu biasanya yang versi low carbon ya, dari 316 sendiri, di mana kandungan karbonnya dia lebih rendah, maksimal di 0,03%. Hal ini tuh dia membuat ada dua keunggulan penting dalam pengaplikasian pengelasan itu sendiri di industri. Yang pertama, dia mengurangi risiko terbentuknya karbida kromium di area sekitar las yang biasa disebut heat affected zone yang biasanya menyebabkan korosi antar granular. Yang kedua, dia meningkatkan ketahanan terhadap retak akibat tekanan sisa di area las. Maka 316L itu biasanya memang lebih disukai dalam pengaplikasian di mana pipa akan dilas banyak atau pada sistem yang tidak boleh mengalami korosi sedikit pun yang bisa mengakibatkan kontaminasi seperti di industri farmasi, makanan, atau kimia murni. Begitu, Mas Teguh. Ternyata sangat menarik sekali ya Bang Ibrahim ya. Saya langsung tercerahkan mungkin untuk penggunaannya ini ya. Karena memang sedikit saja langsung ada perbedaan ternyata ya. Terima kasih Bang Ibrahim untuk pemaparannya. Saya kembalikan Oke. ke Mbak Moni. Oke, terima kasih Mas Ibrahim atas penjabarannya ya, dan makasih juga untuk Mas Teguh atas pertanyaannya. Yang mungkin biar teman-teman paham juga ya mengenai tadi permasalahan yang ada di pipa stainless. Selamat siang. Oke, untuk slide selanjutnya mengenai pipa tubbing house akan dijelaskan oleh Mas Teguh. Untuk Mas Teguh dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Monik untuk waktu dan tempatnya. Kita mulai saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait pipa tubbing house, yang dimana pipa produksi yang dipasang di dalam sumur minyak atau gas. Biasanya terjadi di offshore yang berfungsi menyalurkan fluida, minyak gas, atau air dari reservoir ke permukaan. Pipa ini biasanya dipasang dalam casing sumur dan merupakan jalur utama bagi fluida untuk mencapai fasilitas produksi di permukaan. Ini ada contoh gambarnya. Nanti akan lebih jelas lagi di slide berikutnya. Lalu apa sih fungsi utama dari pipa tubbing tersebut? Seperti yang sudah disinggung tadi, di sini juga ada beberapa mungkin yang lebih lengkapnya. Yang pertama itu mengalirkan fluida produksi dari reservoir ke permukaan, melindungi casing dari korosi dan tekanan fluida produksi karena ada casingnya itu, mempermudah perawatan dan workover karena tubbing dapat dilepas dan diganti tanpa membongkar casing, mendukung pemasangan alat produksi seperti pompa angguk atau ESP, Electric Submersible Pump. Oke, lanjut, Mbak. Nah, di sini ada pun struktur umum dari sumur minyak. Berikut adalah ilustrasinya. Dapat dilihat, itu yang pertama ada konduktor pipa, yaitu di mana pemasangan pipa utama dari si tabing itu sendiri. Lalu ada serving casing, itu permukaan awal dari casingnya itu. Terus intermediate casing, itu bagian layer keduanya dari si casing. Terus production casing, yang memproduksi fluida dari bawah reservoir ke permukaan. Terus di sini ada perforate interval, itu adalah bagian dari casing sumur, biasanya di zona reservoir, berfungsi untuk menggunakan di mana lubang kecil itu menggunakan alat khusus agar minyak dan gas atau air biasa mengalir masuk ke dalam sumur dan formasi batuan sekitarnya. Terus proses perforasi itu sendiri dilakukan menggunakan perforating gun berisi explosive charge, membuat lubang-lubang kecil yang menembus casing dan semen di dalam formasi produktif. Biasanya dilakukan setelah casing dipasang dan disemen. Terus lalu di gambar sampingnya itu ada proses di mana media atau fluida itu ditarik ya, bukan ditarik dialirkan dari reservoir ke atas. Pipa tubbing juga terlihat ya dari bagian dalam mengalirkan fluida produksi ke reservoir ke permukaan. Oke, bisa dilanjut Mbak Monik. Nah, di sini ada karakteristik dari pipa tubbing itu sendiri, dari mulai ukuran sampai ke komponen tambahan. Ukurannya itu sendiri umum terjadi itu di antara 3/8 diameter sampai 4,5 diameter. Panjang standarnya itu sekitar 9 sampai 6 meter per batang. Material yang digunakan karbon dengan perlakuan khusus untuk ketahanan terhadap korosi dan tekanan tinggi. Karena ya kita tahu sendiri biasanya offshore itu kita ada di kilang minyaknya di permukaan laut. Terus untuk komponen tambahannya itu sendiri ada packer, alat yang menyegel ruang antara tubbing dan casing, mencegah aliran fluida yang tidak diinginkan agar tidak terjadi kebocoran lebih tepatnya. Tubbing hanger, komponen yang mendukung dan menggantung tubbing di sekitar sumur. Safety valve, katup pengaman yang dapat menutup aliran fluida dalam kondisi darurat. Oke, lanjut Mbak. Oke, sepertinya bagian saya sudah hanya segitu saja. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Mbak Monik untuk waktunya. Oke, Mas Teguh, saya izin bertanya ya untuk materi yang barusan dijelaskan. Yang saya tahu kan, Mas Teguh sendiri kan
bekerja di bidang migas ya. Nah, untuk perbedaan antara pipa tubing house sama casing tuh di aplikasian migas itu kayak gimana sih Mas? Bisa sedikit dijelaskan nggak ya? Terima kasih. Terima kasih Bang Ibrahim. Saya langsung jawab aja Mbak Monica, karena ini pertanyaannya sangat dekat sekali dengan saya dan sangat menarik untuk kita bahas dan saya jawab. Mungkin untuk teman-teman juga bisa jadi informasi yang mungkin berguna ya. Jadi tadi Bang Ibrahim itu bertanya mengenai perbedaan antara pipa tubing hose dan casingnya ya dalam pengaplikasian industri migas. Oke, izin menjawab Bang Ibrahim. Jadi, casing adalah pipa besar yang melapisi tulang lubang bor untuk menahan formasi geologis dan keadaan struktural di bawah laut untuk mencegah keruntuhan. Sedangkan tubing itu ada di dalam hose, digunakan untuk mengalirkan fluida produksi minyaknya itu sendiri. Tubing hose mendukung dan melindungi tubing, sementara casing lebih berfungsi sebagai struktur pendukung sumur. Sudah tercerahkan Bang Ibrahim? Oh gitu. Oke Mas Teguh, terima kasih infonya. Jadi saya paham nih, jadi saya ada gambaran untuk kalau misalkan nanti bekerja di bagian migas gitu. Terima kasih Mas Teguh. Sama Bang Ibrahim, saya juga sangat senang sekali untuk menjelaskan karena pertanyaannya yang sangat krusial ya. Oke, terima kasih Mas Ibrahim pertanyaannya dan Mas Teguh penjelasannya ya. Sangat-sangat jelas dan bisa dipahami oleh kita semua. Saya mengenai pipa HDPE akan dijelaskan oleh Mbak Yuki. Silakan Mbak Yuki. Oke, terima kasih. Untuk pertama, masuk ke pipa HDPE ada definisi di mana pipa HDPE ini itu merupakan salah satu jenis pipa yang seringnya digunakan untuk berbagai aplikasi di infrastruktur. Karena biasanya pengaplikasian pipa HDPE ini rata-rata untuk distribusi air bersih kayak di PDAM. Salah satu alasannya itu karena dia sudah masuk ya di kriteria dari Permenkes nomor 492. Jadi dia sudah aman untuk mengalirkan air bersih atau air minum. Nah, HDPE ini itu dibuat melalui proses polimerisasi etilena dengan bantuan dari katalis di bawah tekanan rendah, sehingga menghasilkan polimer dengan tingkat kristalinitas tinggi. Jadi hal ini yang menyebabkan pipa HDPE ini memiliki struktur molekul yang lebih padat dan juga kuat dibandingkan pipa LDPE. Nah, untuk karakteristik pipa HDPE ini sendiri, biasanya ini warnanya hitam, ada 4 strip berwarna biru ya seperti pada gambar. Untuk di badan-badan pipanya, juga dia ini terbuat dari bahan minyak bumi yang memiliki berbagai karakteristik yang sangat menguntungkan. Nah, material HDPE ini juga memiliki kekuatan dan kelenturan yang lebih tinggi, sehingga membuatnya tidak mudah rusak, baik karena tindakan manusia maupun karena faktor alam. Nah, sedangkan untuk keistimewaan pipa HDPE ini sendiri, dia ini tahan terhadap korosi, juga memiliki fleksibilitas yang tinggi, tahan terhadap tekanan tinggi, ringan juga, tahan terhadap suhu ekstrim, tidak beracun, dan juga harganya kompetitif. Nah, untuk jenis-jenis pipa HDPE sendiri ini ada 4, di mana yang pertama ada jenis geopipe. Dia ini karakternya itu bergelombang. Jadi dia ini kuat untuk menahan beban-beban tanah timbunan ya. Untuk untuk aplikasi subdrainnya, dia ini bisa mencegah terjadi genangan air pada area terbuka saat ataupun setelah dari hujan. Untuk pipa geopap ini tersedia dari mulai 100 mm sampai dengan 600 mm. Sedangkan yang kedua ada jenis corrugated pipe, di mana dia ini memiliki karakter yang bergelombang juga dengan dinding yang bagian berlapis ganda. Nah, jadi dia ini lebih kuat ya dari yang geopipe pertama ini karena dia ini bisa menahan beban tekanan air dari luar. Tersedia dari diameter 300 mm sampai dengan 2000 mm. Nah, yang ketiga ada HDPE spiral pipe, di mana dia ini dindingnya berprofil. Jadi bagian luarnya itu berbentuk spiral, terus terbuat dari bahan polipropilen. Di mana bahan ini tuh memiliki elastisitas dan temperatur distorsi panas yang tinggi dibandingkan dengan polietilen. Untuk jenis pipa spiral pipe ini tersedia dari diameter 300 mm sampai dengan 4000 mm. Nah, untuk yang terakhir ada jenis pressure pipe, di mana untuk diameternya ini dia yang lumayan kecil ya daripada yang lain, yaitu dari 60 mm sampai dengan 1200 mm. Tapi dia berkemampuan untuk menahan kekuatan tekanan dari 6,3 bar sampai dengan 16 bar. Selanjutnya ini ada contoh gambaran dari pipa yang bergelombang ini. Untuk pengaplikasiannya biasanya ini di untuk resapan air ya. Ini juga pengaplikasian sistem untuk distribusi air di pertanian menggunakan pipa HDPE. Nah, selain itu juga pengaplikasian pipa HDPE ini bisa diaplikasikan untuk industri kimia maupun pertambangan ya. Dilihat dari keuntungan-keuntungan juga karakteristik dari jenis pipa HDPE tadi ya. Seperti itu. Sekian jenis pipa yang sudah saya jelaskan. Sisanya saya kembalikan lagi ke rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yuki. Mau nanya nih ke Mbak Yuki, kan tadi membahas tentang pipa HDPE ya. Kenapa pipa HDPE ini banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan air minum ya? Terus kalau misalkan pipa HDPE ini diaplikasikan ke industri selain untuk distribusi air bersih ini, gimana? Bisa nggak? Oke, Mbak Reva. Izin menjawab ya. Kan untuk penggunaan pipa HDPE sendiri ini kan dia kebanyakan di perusahaan air minum itu pertama karena dia udah bersertifikat food grade ya. Dia udah memenuhi peraturan-peraturan di Permenkes 492. Jadi rata-rata untuk perusahaan-perusahaan air bersih seperti kayak PDAM itu untuk instalasi pemasangan air bersih di misalnya di perumahan-perumahan itu rata-rata memakai pipa HDPE karena dia bisa ditanam juga kan di dalam tanah, terus juga tahan terhadap tekanan, terus juga dia nggak terlalu reaktif ya terhadap panas gitu. Cuman memang
untuk penggunaan di industri lain ini sebenarnya bisa-bisa aja dan banyak pengaplikasiannya, cuman harus dihindari beberapa hal gitu. Misalnya kayak untuk contoh yang di pressure pipe itu dia biasanya digunakan di industri kimia. Nah, tapi harus dihindari dari bahan-bahan yang misalnya dia tuh mengandung asap oksidasi atau enggak hidrokarbon terfluorinasi, karena biasanya untuk pipa jenis pressure pipe HDPE ini digunakannya untuk alat transportasi gitu bahan-bahan kimia. Makanya dia kalau bisa jangan terkena sinar matahari langsung, terus juga sama tadi jangan jangan sering-sering atau terpapar gitu sama asap oksidasi dan juga hidrokarbon yang terfluorinasi, karena dia bisa menghasilkan keretakan gitu di si pipa-pipanya. Seperti itu, Mbak Reva. Apakah sudah cukup jawabannya? Sudah cukup Mbak Yuki, terima kasih. Sama Mbak Reva. Oke, terima kasih Mbak Revana pertanyaannya dan Mbak Yuki penjelasannya ya. Udah jelas ya berarti ya Mbak Reva? Udah jelas banget nih Mbak Moni. Oke, kita lanjutin ke orang selanjutnya. Untuk selanjutnya, flexible house akan dijabarkan oleh Mbak Irmadia. Untuk Mbak Irmadia, dipersilakan. Baik teman-teman, selanjutnya tentang flexible house, yang mana pipa flexible house itu adalah atau salak fleksibel, yang mana salah satu jenis pipa yang dapat melengkung dan digunakan untuk mengalirkan fluida baik air, gas atau cairan lainnya dalam suatu sistem yang membutuhkan kelenturan atau mobilitas. Di mana fungsi flexible house ini dia menghubungkan saluran air atau gas di tempat yang sempit atau sulit dijangkau. Kemudian mengakomodasi pergerakan atau getaran pada peralatan seperti pada mesin cuci, water heater, ataupun kendaraan teman-teman semuanya. Kemudian digunakan pada sambungan sementara atau sambungan semi permanen. Next slide, Kak. Nah, adapun jenis-jenis dari flexible house berdasarkan material ini, yang pertama ada flexible house PVC. Biasanya flexible house PVC ini digunakan untuk aplikasi air bersih, udara, dan bahan kimia. Untuk keuntungan dari flexible house jenis PVC ini, dia mudah dipasang, kuat, ringkas, tahan lama, dan juga harganya relatif murah. Adapun untuk kekurangannya, dia tidak tahan panas, serta rentan terhadap pengeringan udara yang dapat menyebabkan keretakan atau kebocoran pada selang. Kemudian yang kedua yaitu flexible house PE dan silikon. Adalah jenis flexible pipe yang cocok untuk digunakan untuk media cair seperti air, minyak, dan asam. Dapat beradaptasi dengan suhu yang ekstrim, baik dingin maupun panas. Dan dia tidak begitu kuat digunakan pada tekanan yang tinggi. Kemudian jenis yang ketiga yaitu flexible house rubber, yang mana terbuat dari bahan karet, cocok untuk media cair seperti minyak dan gas. Adapun kelebihannya yaitu dia kuat, elastis, tahan terhadap suhu dingin ataupun panas yang ekstrim, serta dapat bertahan lama. Jadi untuk lifetime-nya untuk flexible house rubber ini dia lebih lama dibandingkan dengan flexible house jenis yang lain. Next slide, Kak. Kemudian flexible house metal, di mana dia berbahan stainless steel yang sangat cocok untuk media cair bertekanan tinggi seperti uap atau air panas. Kemudian flexible house TTVE, FEP, UHM, WPE, TTA, dan ETFE. Di mana dia berbahan silikon yang sangat cocok untuk media cair, minyak, gas, dan asam. Dapat tahan lama dan tahan terhadap suhu ekstrim, namun harganya mahal dan sulit dipasang. Next, Kak. Adapun untuk struktur dari flexible house ini, dia itu terdiri dari inner top, reinforcement layer, outer cover, serta fitting. Di mana secara general kelebihan dan kekurangan dari flexible house ini, dia fleksibel dan mudah dipasang, mudah menyerap getaran, tersedia dalam berbagai ukuran dan juga bahan. Namun kekurangannya secara keseluruhan yaitu tidak sekuat dibandingkan dengan pipa logam, dan juga dia tidak bisa digunakan dalam jangka yang panjang, dan juga dia memiliki sifat yang gampang aus ataupun bocor. Adapun untuk aplikasi flexible house ini dalam dunia industri otomotif, dia biasanya digunakan pada sistem pendingin, bahan bakar, dan juga rem. Contohnya yaitu flexible house pada sistem bahan bakar dan fuel house, di mana ketika terjadi kebocoran pada flexible house untuk menyalurkan bahan bakar, dia berpotensi menyebabkan kebakaran pada kendaraan tersebut. Kemudian untuk industri kimia, biasanya dia digunakan untuk mengalirkan bahan-bahan kimia yang bersifat korosif. Biasanya digunakan saat mengangkut bahan kimia atau pada saat proses transfer bahan kimia yang berbahaya. Ya, jadi memang untuk aplikasi flexible house ini selain di dunia otomotif dan juga di industri kimia, dia juga bisa digunakan untuk industri makanan dan juga digunakan untuk perpipaan HVAC dan juga sebagai tadi sistem hidrolik ataupun alat berat. Sekian dari saya kembalikan lagi pada Kak Monik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Irmadia. Tadi penjelasan mengenai pipa flexible house. Oke, makasih Mbak Irma atas penjelasannya ya. Ini tentang pipa flexible hose. Cuman kalau misalnya tadi ada sedikit tentang HDPE yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan sama Mbak Akaya Yuki, dan ada tanya jawab dengan Mbak Revana kalau misalnya HDPE ini cocok untuk digunakan sebagai pipa dalam pembuangan limbah. Nah, kalau misalnya dari flexible hose ini sebenarnya bisa nggak sih Mbak Irma digunakan untuk sistem pembuangan limbah itu sendiri? Nah, biasanya kalau misalnya digunakan flexible hose nih, tantangannya akan kayak gimana gitu? Soalnya kan di sini presentasinya hanya untuk industri otomotif dan industri kimia aja gitu. Mungkin itu Mbak Irma pertanyaannya. Terima kasih.
Ya, oke, baik Mbak Sipa. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, flexible host ini itu bisa kita gunakan untuk sistem pembuangan limbah. Nah, namun yang perlu kita perhatikan yaitu terkait dengan jenis limbah yang akan dialirkan pada flexible host itu. Karena tantangan utamanya yaitu terletak pada ketahanan dari material hostnya sendiri. Ya, di mana ketika ada zat kimia yang agresif seperti asam, basa, pelarut ataupun cairan yang bersuhu tinggi, ketika material hostnya itu tidak sesuai, dia dapat mengakibatkan korosi, retak, ataupun kebocoran pada flexible hostnya itu sendiri. Selain itu juga biasanya pada sistem pembuangan limbah, di mana limbah itu sendiri dia mengandung partikel padat. Ketika ada partikel padat yang melewati dari flexible host itu, dia akan menyebabkan abrasi di bagian dalam pada hostnya, sehingga itu dapat memperpendek umur dari pemakaian host atau flexible host itu. Nah, oleh karena itu kita perlu memilih material host ya sesuai dengan material dari yang akan dialirkan. Misalnya seperti material PTFE, EPDM atau paranitril yang memiliki tahanan kimia dan thermal yang cukup tinggi. Ya, selain itu tantangannya juga flexible host ini dia memiliki masa pakai yang lebih pendek dibandingkan dengan pipa-pipa yang kaku, sehingga kita memerlukan inspeksi dan penggantian secara berkala. Seperti itu Mbak Cipa. Berarti balik lagi ke karakteristik limbah itu sendiri ya Mbak Irma ya? Betul. Oke, Jadi kita terima lihat kasih dulu Mbak karakteristik Irma limbahnya. Iya, atas terima kasih Mbak jawabannya. Cipa. Oke, terima kasih Mbak Irma atas penjabarannya. Dan pertanyaan Mbak Syifa tadi lumayan menarik ya, cukup menarik dan mungkin biar teman-teman juga tahu mengenai permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya, ini mengenai studi kasus yang akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Mungkin dari studi kasus ini bisa didapat kayak kesimpulan atau mungkin pelajaran buat kita ya teman. Nah, ini untuk Mbak Syifa dipersilakan untuk menjelaskan studi kasus di beberapa pipa-pipa yang sudah tadi dijelaskan oleh teman-teman lainnya. Silakan Mbak Syifa. Oh ya, oke. Terima kasih Kak Monik atas kesempatannya. Jadi tadi sebenarnya pada saat teman-teman menjelaskan semuanya itu sudah mulai dibahas sih sedikit apa itu korosi, apa itu namanya perkaratan atau apa itu kerak gitu ya. Jadi memang tiga hal itu merupakan permasalahan dasar yang biasanya terjadi di pipa-pipa, tidak hanya di industri sebenarnya tapi di semua jenis pipa. Nah, yang pertama itu salah satu permasalahan yang ada di pipa yaitu kerak. Jadi kerak itu apa sih? Di kerak itu merupakan suatu deposit keras yang mengendap dari senyawa-senyawa mineral anorganik. Nah, senyawa mineral anorganik itu seperti kalsium karbonat, kalsium sulfat, magnesium karbonat, mineral besi, serta biasanya berupa butiran-butiran pasir yang jumlahnya itu biasanya melebihi kelarutannya di dalam air. Nah, karena lebih kelarutannya di dalam air sehingga membentuk suatu kristal. Nah, suatu kristal ini berkumpul semuanya, mengendap, menempel di dinding-dinding pipa, jadilah kerak. Kristal tersebut itu biasanya akan menghambat dari aliran fluida yang terjadi di dalam pipa itu sendiri. Biasanya terganggunya aliran fluida akan menyebabkan tekanan semakin tinggi sehingga sangat besar kemungkinannya pipa akan mengalami kerusakan. Next, teman. Nah, jadi sebenarnya kerak itu terjadi kenapa sih gitu? Di sini secara garis besar kerak itu bisa disebabkan karena tiga kejadian, yaitu kesadaran air yang tinggi, di mana kesadaran air tinggi ini mengandung kandungan ion Ca2+ atau kalsium, Mg2+ magnesium, ion Cl itu ion klorin, SO42 sulfat, dan ion HCO3. Nah, kerak yang terbentuk dari proses ini biasanya adalah kerak kalsium sulfat atau CaSO4. Nah, kalau misalnya secara awam biasanya kerak kalsium sulfat ini disebutnya sebagai kerak gipsum. Nah, kalau misalnya gambar yang tadi, kerak gipsum itu yang warnanya warna putih. Lalu yang kedua itu kenapa bisa terjadi kerak? Biasanya adanya pengaruh dari laju aliran fluida di dalam pipa. Bila laju alir semakin besar, maka impuritas yang diangkut akan semakin besar pula, sehingga mempunyai relevansi terhadap kemungkinan peningkatan jumlah kerak yang terjadi. Laju aliran fluida ini akan menghasilkan suatu gaya dorong di dalam pipa. Jadi biasanya tuh gaya dorongnya akan merontokkan atau meluruhkan sebagian kerak yang sudah terjadi di dinding pipa. Nah, nanti si kerak-kerak ini akan terbawa aliran pipa dan biasanya ikut tertempel di permukaan pipa lainnya sehingga mempercepat terjadinya kerak baru di dinding-dinding pipa yang lainnya. Nah, yang ketiga itu yaitu temperatur. Jadi semakin meningkatnya suhu, maka kalsium karbonat yang terlarut juga semakin sedikit, sehingga terbentuklah kristal yang akan mengendap. Next. Nah, gimana sih cara menghilangkan kerak? Biasanya kalau misalnya di industri itu ada injeksi dari adiktif tembaga atau enggak adiktif malat yang peruntukannya ini mempunyai tingkat keberhasilan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya adiktif tembaga biasanya akan mengurangi masa pertumbuhan kerak gipsum jadi lebih pendek, sehingga pada saat pembentukan si kerak itu sendiri, waktu pembentukannya akan semakin pendek sehingga kerak terbentuknya kemungkinan kerak terbentuk semakin kecil. Kalau adiktif asam malat itu sifat kerjanya menghambat terbentuknya si inti kristal, sehingga dengan cara tersebut akan menguraikan ikatan-ikatan yang terbentuk untuk menghasilkan kalsium sulfat atau kerak gipsum tadi. Atau yang terakhir itu bisa menggunakan metode fisika dengan menambahkan resin penukar ion dan inhibitor kerak. Namun biasanya metode fisika ini tuh kurang cocok untuk industri makanan biasanya karena metode ini dapat mengubah sifat kimia dalam makanan tersebut sehingga kalau misalnya tercampur dalam makanan akan sangat berbahaya. Itu metode ini juga biasanya kurang diminati karena memerlukan biaya investasi yang besar sehingga hanya cocok untuk industri kelas menengah ke besar atau biasanya untuk industri yang memerlukan pasokan air baku yang sangat besar. Next.
Nah, itu tadi kerak. Kalau permasalahan selanjutnya yaitu korosi. Apa itu korosi? Korosi merupakan reaksi elektrokimia yang bersifat alamiah dan biasanya berlangsung spontan. Oleh karena itu, korosi tidak dapat dicegah atau dihentikan sama sekali. Korosi itu hanya bisa dikendalikan atau diperlambat lajunya sehingga memperlambat proses kerusakan dari korosi itu sendiri. Ketika atom logam terekspos nih ke lingkungan, di mana biasanya mengandung molekul air, apalagi ini pipa, maka mereka akan melepas elektron-elektron di dalam kandungan fluida tersebut, sehingga elektron tersebut akan mengubah diri mereka menjadi ion positif dan melibatkan aliran listrik. Nah, efek ini tuh biasanya dari mulanya skalanya kecil, terus lama-lama besar, terus lama-lama warna pipanya akan berubah jadi keoren-orenan, terus lama-lama akan karat tersebut akan membentuk lubang kecil atau retakan dan biasanya akan meluas sehingga menimbulkan kebocoran atau menimbulkan kegagalan dari pipa itu sendiri. Nah, ini karena tadi korosi itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diperlambat, biasanya kita akan mengurangi atau memperlambat terjadinya korosi dengan cara bahwa yang pertama itu kita harus memastikan temperatur pipa selalu dalam keadaan dingin, karena biasanya temperatur yang meningkat itu akan memperbesar energi kinetik pada partikel sehingga tumbukan yang terjadi antara partikel kimia tersebut akan semakin cepat dan semakin besar. Nah, reaksi-reaksi tersebut biasanya akan mempercepat terjadinya korosi. Jadi kalau misalnya dalam industri itu kita harus memastikan dulu temperatur pipa itu setidaknya dalam keadaan suhu ruang. Yang kedua itu untuk meminimalisir pembentukan kerak dalam pipa sehingga tekanan yang diberikan dari aliran fluida akan berkurang. Korosi ini akan menyebabkan penipisan dinding pipa. Jadi kalau misalnya tekanan besar, maka semakin meningkatnya potensi water hammer atau kebocoran pipa itu sendiri. Nah, ini untuk studi kasus dari permasalahan pipa yang tadi ada korosi dan kerak pada pipa PDAM. Jadi pada studi kasus ini, PDAM ini menggunakan pipa karbon steel jenisnya itu G4051 tipe S09CK. Nah, kalau misalnya dilihat dari gambar ini, kerak dan korosinya ini tuh menyebabkan berkurangnya umur desain dan kekuatan suatu konstruksi sehingga menimbulkan kebocoran dan berkurangnya mutu suatu produk yang dalam hal ini ada air PDAM itu sendiri, serta akan meningkatkan biaya perawatan yang dikeluarkan untuk mengganti bagian rusak akibat konstruksi. Next, Monik. Nah, ini dari hasil studi kasusnya bisa dilihat di dua tabel atas itu yang menyatakan bahwa pipa yang mengalami korosi atau tidak korosi, yang sebelah kiri itu kekerasan pipa untuk pipa baru, yang kanan itu untuk pipa korosi. Jadi penelitian ini itu membuktikan bahwa dari uji kekerasan pipa dengan korosi itu menghasilkan kekerasan yang lebih besar. Jadi dibandingkan dengan pipa yang baru atau pipa yang belum mengalami korosi. Karena biasanya pipa korosi itu juga diiringi dengan adanya kerak di dalamnya. Kalau misalnya dari hasil uji kekerasan pipa korosi ini tidak ada penggantian atau terjadi hal ini secara terus-menerus, maka akan terjadi water hammer sehingga terjadi kebocoran bahkan ledakan karena tekanan dari dalam pipa atau dari luar pipa itu sendiri akan mengganggu aliran distribusi air. Untuk uji selanjutnya, nggak hanya uji kekerasan, ada juga uji pengujian tarik gitu. Jadi kalau misalnya dari tes tegangan tarik ini bahwa dibuktikan nih pipa yang berkorosi itu memiliki hasil regangan atau hasil tegangan tarik yang lebih kecil dibandingkan dengan pipa yang belum memiliki korosi. Hal ini menunjukkan bahwa kerak dan korosi akan membahayakan pipa karena jika diberikan tekanan yang lebih besar, dia akan cepat pecah gitu. Dalam hal ini makanya di PDAM Semarang ini terjadilah kebocoran. Nah, kalau misalnya selanjutnya selain tadi uji regangan dan uji kekerasan itu untuk menghitung gimana caranya ketahanan pipa ini terhadap korosi itu bisa kira-kira bisa nyampe berapa tahun lagi ya untuk ganti pipa baru. Biasanya kita melakukan uji perhitungan laju korosi. Dari perhitungan ini diketahui bahwa besaran kehilangan massa pipa setiap tahunnya itu akan menyebabkan keretakan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini bahwa laju korosinya itu bisa sampai menyebabkan kehilangan weight loss atau kehilangan dari massa pipa itu sendiri itu sebesar 8,44 gram setiap tahunnya gitu. Jadi dapat diestimasikan pada tahun keberapa nanti pipa sudah tidak dapat digunakan kembali jika diasumsikan setiap tahunnya itu berkurang 8,44 gram. Jadi laju korosi dan kerak ini juga dapat berbeda nih tergantung dengan kandungan fluida yang mengalir di dalam pipa itu sendiri. Nah, ini untuk studi kasus di dalam pipa nikel alloy. Kalau tadi kan karbon steel, kalau ini untuk pipa nikel alloy yang digunakan dalam boiler. Kalau dari studi kasus ini bisa diambil kesimpulan bahwa biasanya laju korosi yang terjadi di dalam pipa nikel alloy itu terdapat dari reaksi antara kandungan trisodium fosfat dan aluminium fosfat yang nanti akan berupa padatan putih dan memiliki sifat basah. Kalau misalnya di dalam pipa nikel alloy ini itu sebenarnya lebih bagus daripada pipa karbon steel yang tadi karena di dalam pipa nikel alloy ini memiliki sifat-sifat yang sebenarnya secara alami menjadi pembersih gitu untuk mengurangi laju keraknya di dalam pipa itu sendiri. Jadi nama kandungannya itu nikel oxide yang senyawa ini baik digunakan untuk melapisi dan melindungi logam dasar pipa nikel sehingga akan memperlambat proses korosi itu sendiri. Nah, pipa berbahan nikel ini merupakan salah satu pipa yang memiliki ketahanan terhadap korosi dan keras sangat baik sehingga harganya memang tergolong cukup mahal. Jika industri memiliki modal lebih, maka bisa nih memilih pipa material nikel ini dibandingkan dengan pipa karbon steel yang tadi dijelaskan sebelumnya. Next, Monik. Nah, ini untuk yang terakhir, namanya pipa gas api 5L grade B.
Kalau misalnya dari studi kasus ini digunakan pipa ini untuk distribusi pipa gas ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi fluida, yang ini digunakan untuk pipa gas. Di sini ada hasil dari uji peregangan tadi yang digunakan untuk mengetahui apakah memang membuktikan pipa sudah berkorosi itu memiliki kemungkinan bocor atau enggak gitu. Jadi dari hasil ini itu dapat disimpulkan bahwa si pipa ini cukup untuk menahan laju regangan atau tensile range yang diizinkan untuk pipa distribusi baik fluida ataupun gas bertekanan tinggi, yaitu sampai sekitar 71 Nm, di mana mampu menahan erosi atau kavitasi korosi internal akibat adanya turbulensi laju fluida yang biasanya fluidanya searah atau tegak lurus dan memiliki tekanan yang sangat maksimum atau biasa disebut dengan tipping corrosion sampai sekitar maksimal 1400 PSSG. Jadi kalau misalnya diambil kesimpulan dari 3 studi kasus yang tadi itu, memang pipa jenis ini merupakan pipa yang memiliki ketahanan paling kuat dibandingkan dengan pipa nickel alloy dan pipa carbon steel tadi. Kurang lebih seperti itu, Kak Monik, penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Kak Monik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asyifa untuk penjelasannya ya mengenai beberapa studi kasus yang sudah ada di lapangan ya Mbak. Untuk Ya, betul. selanjutnya, terima kasih loh Mbak. Baik, makasih Mbak Siva untuk pemaparannya. Cuman saya ada pertanyaan nih Mbak Sif. Jadi sebenarnya dari yang sudah dijelaskan Mbak Siva tadi mengenai permasalahan yang dapat terjadi pada pipa, sebenarnya seberapa besar pengaruh permasalahan pipa ini terhadap keselamatan kerja di industri itu sendiri? Terus gimana ya Mbak caranya kita memprioritaskan fungsi safety pada pipa industri? Makasih Mbak. Ya, makasih Kak Suci atas pertanyaannya. Memang tadi bagus ini pertanyaannya. Tadi saya nggak ngebahas tentang safety itu sendiri ya di industri gitu, gimana caranya pipa ini menunjang keselamatan kerja di industri. Nah, sebenarnya kalau dalam pemilihan pipa, khususnya di industri itu, kita ada kegiatan, bukan kegiatan yang namanya kayak ada uji lah gitu, ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelumnya, misalnya kayak ketebalan dari pipa itu sendiri, terus tadi sempat saya jelaskan sedikit tentang harus ada uji tensile range atau kekuatan tarik dari pipa itu sendiri, terus gimana pengaruh bahan kimia bagi pipa itu sendiri, apakah tahan atau tidak gitu. Terus ada juga kita bisa melihat dari segi sertifikasi yang dimiliki oleh pipa tersebut. Misalnya kalau misalnya sertifikasi bagi pipa-pipa industri itu ada yang namanya ASTM atau API gitu. Nah, kalau misalnya secara awam kita bisa milih apakah pipa itu baik gitu ya, apakah pipa itu memiliki safety yang tinggi, apakah pipa itu memiliki keselamatan yang lebih tinggi untuk menunjang keselamatan kerja di industri. Biasanya semakin mahal pipa akan memiliki kualitas yang lebih bagus materialnya gitu. Pipa yang memiliki kualitas rendah, biasanya ditandai dengan harga yang lumayan murah, itu akan meningkatkan risiko kecelakaan kerja karena biasanya rentan terhadap retak atau enggak bocor gitu. Nah, kalau misalnya dari segi kecelakaan kerjanya, untuk menghindari itu, terutama dari kecelakaan kerja akibat kebocoran dan ledakan pipa, kita biasanya perlu memperhatikan ya tadi kualitas material itu, terutama dari segi ketahanannya. Nah, kalau jangan sampai pipa itu rentan terhadap kerak dan korosi yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Hal ini biasanya perlu dilakukan untuk menentukan sisa umur pakai dari sistem perpipaan tersebut. Nih, sisa umur pakai itu akan digunakan sebagai dasar penilaian terhadap tingkatan resiko yang outputnya itu kita bisa menyusun perencanaan, bisa melakukan pemeriksaan secara berkala, atau biasanya dalam pembuatan strategi gimana nih pemeliharaan perpipaan yang sesuai dengan bahan atau jenis material pipa itu sendiri. Mungkin gitu, Kak Suci. Baik, terima kasih Mbak Siva. Pemaparannya sangat jelas sekali ya. Oke, baik Mbak Suci sudah paham lah ya yang dijelaskan oleh Mbak Syifa ya. Sudah sangat jelas sekali Mbak Muni. Oke, terima kasih Mbak Syifa, Mbak Suci atas pertanyaan dan jawabannya. Oke, setelah tadi sudah dijabarkan ya dari teman-teman semua, ya kelompok 4 kita di Mekanika Fluida 1 ini, semua sudah jelas ya mengenai beberapa jenis perpipaan dan studi kasus yang sudah dijabarkan tadi juga pas terakhir. Nah, untuk kesimpulannya, jenis-jenis pipa yang tadi sudah dijabarkan tersebut, memang sudah diaplikasikan di beberapa bidang ya. Ini hampir sih semua bidang yang sudah diaplikasikan gitu, seperti di bidang industri tambang, migas, kimia, terus ada juga di otomotif, bidang pertanian, bidang perikanan, atau mungkin kehidupan kita sehari-hari, misalkan kayak tadi contoh penyaluran air bersih, air limbah maupun kelistrikan, seperti itu. Terus untuk permasalahannya tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Mbak Syifa, yaitu ada beberapa permasalahan seperti adanya karat ataupun korosif yang terjadi di beberapa jenis pipa lainnya, seperti itu teman-teman. Mungkin segitu saja presentasi dari kami dan pembahasan yang sudah kami jabarkan dari awal sampai akhir ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kurangnya ilmu kita. Semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat membuka ataupun menambah wawasan bagi kita semua ya. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.